Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Islam tahun 2025. Perkenalkan nama saya Ilhamul Salam, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di Sertifikat Universitas Klinik Palembang. Dengan NIM 2510418140. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP kelas 8 dengan materi judul dan menepati janji. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk pelajaran. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sudah hafal? Sudah. Siap belajar? Siap. Delvin, Denny, Dea, Uji, Sana, Dwi, Manisha, Safitri, Nesta, Manila, Dir, M. Arif, Rizky Pratama, Selvi Nabila, Selvi Andari, Putri Adelia. Kita baca dulu surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jadi kemudian untuk hari ini ada pertanyaan romantik untuk apa yang kalian rasakan jika janji yang kalian sebut-sebut ternyata diingkari? Angkat tangan. Ya. Kecewa. Kenapa nak kecewa? Karena itu janji kan. Ya karena kita dia ingkar janji kan, makanya kita kecewa. Kemudian jika kita berbohong sekali, apakah yang orang akan mudah percaya lagi pada perkataan kita? Tidak ya, karena kita sudah pernah berbohong. Kemudian apakah kejujuran hanya akan sebatas mengatakan yang benar atau termasuk juga jujur pada diri sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan tahu hari ini dengan kita mempelajari masalah tentang menepati janji dan kejujuran ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang jujur dan menepati janji. Jadi makna dan dalil tentang jujur dan menepati janji, mempresentasikan contoh penerapan sikap jujur di sekolah dan rumah, menunjukkan perilaku jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ke depan ini kita akan mempelajari masalah tentang jujur dan menepati
janji. Jadi materi kita hari ini jujur dan menepati janji. 3 kali sambil berkata Bismillah, semangat, yes. Oke, paham ya? 11, 12. Jujur itu teguh semangat. Alhamdulillah kita memasuki ke materi inti. Materi inti ini nanti Pak akan menyajikan yang namanya video. Jadi video ini kalian tonton apa yang terjadi di dalam video itu, di toko-toko video itu. Ini masalah tentang perilaku kejujuran, berkata jujur atau nanti perhatikan video ini, kita perhatikan sama-sama videonya. Bukan saya. Tidak sana, obat ini. Iya, anaknya sakit. Oh, diberikan obat ini, gak sayang sama anaknya ya? Ini tentu saja dia sayang padanya. Gini loh Bu, obat itu bahaya. Nih, saya dapat kemasan dari keluarga saya. Mas Uji juga harusnya gak jualan obat ini. Gimana sih? Tapi Bu, masalahnya bahaya. Ibu menyebarkan berita harus dijaga dulu di penanganan saya berikan aku. Lagian kalian juga ya, mungkin lebih pun ada yang belum memberikan seperti ini. Coba ibu perhatikan kalimat pesan tersebut. Tidak langsung beritanya kan? Di setiap waktu seperti itu nak. Jadi kalau kita komunikasi dengan berita, apakah berita ini betul-betul diapakan, jadi kita tidak mudah tertipu, gitu kan? Jadi siapa yang dirugikan dalam kasus tersebut? Menurut kalian, siapa yang dirugikan? Angkat tangan. Pemilik toko, ya betul. Jadi yang paling dirugikan pemilik toko. Jadi tokonya itu jadinya punya sepi. Kan itu namanya merugikan, ya. Merugikan pihak toko. Bagaimana perasaan korban dan kasus tersebut jika dilihat dari sisi psikologis dan sosial? Perasaan korban dari kasus tersebut jelas kecewa, ya? Kecewa, marah, dan tertekan. Berarti kita sudah merugikan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau jujur. Jadi itu dalilnya. Kemudian macam-macam jujur itu ada 3. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, kemudian jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat, melakukan segala sesuatu karena apa? Tidak mencari pujian atau pemberi dari manusia, beribadah dengan niat karena Allah, bukan untuk dilihat orang lain. Nah, baik, sekarang kita bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya. Oh, sudah dibagi kelompoknya? Mananya? Sudah dibagi. Ini kita akan memberikan lembar kerja siswa.
Kelompoknya sudah dibagi kan? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oh, ini kelompok satu ya. Kelompok dua. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga. Nanti satu aja yang di seperti biasa kalian kerjakan soalnya. Kemudian setelah kalian kerjakan nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, sekarang silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1, anggota kelompok ada 6. Satu-satu duit disatukan dari kasus tersebut jika dilihat dari sisi psikologis dan sosial. Jawaban kecewa dan tertekan. Tidak jadi dalam maksud yang mengayakan. Jawaban membuat orang lain tidak percaya lagi dan rasa kecewa. Soal 2, bagaimana perasaan korban dari kasus tersebut dilihat dari sisi psikologis dan sosial. Telinga kiri, tangan kiri pegang hidung, kemudian tangan kiri pegang hidung, tukar ambil posisi yang tepat. Satu kali lagi. Ah, cukup. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Karena kalian berarti masih fokus ya. Nah, kemudian untuk pemahaman lebih lanjut akan dibagikan kuis informatif ya. Kondisi yang ada kuis informatif. Silakan masalah materi tulis informatif. Soal yang pertama, perilaku jujur dalam Islam disebut dengan istilah A. Amanah, B. Pedoman, C. Sidik, D. Tablik. Betul. Sidik. Yang betul lah ya. Tepuk tangan anak. Silakan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari? Tentang kejujuran dan menepati janji. Apa menurut kalian yang terkait dalam janji? Ingat kesimpulannya, jujur itu atau sidik adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan niat. Kemudian janji adalah kesimpulan beriman yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian kejujuran dan menepati janji membawa ketenangan hati dan kepercayaan orang lain.
kita harus menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Alhamdulillah hari ini Bapak sangat bangga pada hari ini semua karena melihat lagi kalian itu aktif berdiskusi. Jadi kalian semua kemudian ada tugas hari ini buat jurnal komitmen janji. Tuliskan 3 janji yang akan kalian tepati ini. Baik kepada orang tua, guru, teman, atau diri sendiri. Dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian itu membuat 3 janji minggu ini kepada orang tua, teman, kepada orang tua dan teman, serta guru. Kalau guru sama Pak ya. Berarti janji kalian dengan Pak, kalian menyelesaikan jurnal komitmen janji itu. Paham sampai sini? Sudah dijelaskan jadi tugasnya sudah paham. Baik anak-anak, untuk baca tugas sudah selesai. Kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.